Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zefri Yoga. Saya sesi 1 nomor urut 5. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru Bapak dan Ibu guru selaku pengawas yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi kita ini membuat minyak kelapa sawit, yang mana kita tahu sendiri bahwa minyak itu banyak berasal dari kelapa sawit. Minyak kelapa sawit itu turunannya banyak sekali, yang bisa dibuat sebagai biodiesel, bahan baku pembuatan makanan, bahan baku kosmetik, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu di tempat kita di Indonesia itu merupakan komoditas penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Nah, jadi di sini merupakan suatu peluang bagi kita untuk menguasai dan memahami bagaimana proses pembuatan minyak kelapa sawit dari tahap demi tahap. Karena itu ya sendiri lah ya. Nah, langsung saja mempersingkat waktu. Pada saat ini kita melakukan percobaan pembuatan minyak kelapa sawit, yang mana pada tahap ini kita membuat minyak kelapa sawit menggunakan pelarut berupa heksan. Ada beberapa tahap yang telah kita lakukan, yaitu pertama grinding sizing, ekstraksi, distilasi. Yang mana grinding sizing yang kita lakukan itu berguna untuk memperkecil ukuran, yang mana dengan semakin kecil ukuran suatu bahan, maka itu luas bidang permukaannya semakin besar, sehingga pelarut mudah mengambil ekstrak minyak yang terkandung dalam daging buah tersebut. Nah, itu selanjutnya masuk ke proses ekstraksi. Di sini kita menggunakan ekstraksi sokretasi. Nah, di proses ini sampel itu dicampurkan dengan heksan, sehingga heksan itu mengambil ekstrak minyak yang terkandung di dalam sampel tersebut, dan di sini terjadi proses reverse itu dan terus menerus, sehingga ekstraknya itu sampai benar-benar diambil lah semuanya. Nah, setelah itu kan heksan dengan minyak itu masih bersatu, masih homogen lah ya. Maka dari itu, karena kita ingin membuat minyak kelapa sawit, jadi kita masuk ke proses distilasi, yaitu memisahkan antara pelarutnya tadi dengan minyaknya, minyak bahan produk yang akan kita ambil. Jadi distilasi itu merupakan suatu metode pemisahan cair yang dipisahkannya itu berupa cair dengan mengandalkan perbedaan titik-titik. Karena heksan titik-titiknya lebih rendah daripada minyak kelapa sawit, maka yang menguap terlebih dahulu yaitu heksan. Jadi distilat yang kita dapatkan itu adalah heksan, dan produk utamanya berupa minyak CPO ya, yang berada di dalam tabung distilasi. Nah, setelah itu kita dapatlah CPO. Sebentar. Untuk proses pembuatan minyak kelapa sawit menggunakan pelarut heksan ini, metode menggunakan pelarut. Di sini saya menggunakan sampel sebanyak 75,104 kg. Nah, dari 75,1040 gram, saya mendapatkan minyak CPO murni itu sebanyak 39,2374 gram. Nah, dari sini sudah dapat kita lihat bahwa rendemennya hampir 50%, bahkan lebih dari 50%. Jadinya ekstrak minyak yang terkandung di dalam daging buah kelapa sawit itu sudah kita ambil semua lah ya, bisa dibilang seperti itu. Dan setelah kita mendapatkan CPO, di sini
kita melakukan beberapa pengujian, mulai dari pengujian densitas, yaitu pengujian berat jenis. Kita mencari berat jenisnya berapa, apakah menurut standar atau enggak gitu. Kalau menurut standar berarti dia memang benar-benar murni. Jadi untuk densitas, di sini kita menggunakan piknometer ya. Hasil dari densitas saya yaitu densitas CPO saya yaitu 0,08 Kepes dia tuh. 0,8847. Nah, 0,8847, sedangkan standarnya yaitu 0,88888 sampai 0,91 sekian ke atas, 9 sekian. Berarti minyak yang saya hasilkan belum begitu murni. Mungkin ada sedikit heksan yang masih terkandung dalam minyak, makanya densitasnya berpengaruh. Nah, selain uji densitas, saya juga menguji asam lemak bebas, yaitu menggunakan uji asam lemak bebas, yaitu dengan titrasi FFA, free fatty acid. Di sini kita untuk mengetahui keasaman suatu minyak yang kita hasilkan tersebut. Nah, pada percobaan pertama, ALB yang saya dapatkan yaitu 10,0071%, dan pada percobaan kedua yaitu yang saya dapatkan 9,9901%. Sedangkan untuk standarnya minyak CPO yang baik itu asam lemak bebasnya kurang dari 5, lebih dari 2. Nah, itu yang bagusnya. Kalau untuk itu CPO ya, kalau untuk minyak goreng dia di bawah dari 2. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan lagi nih. Ini kan belum, saya tadi hanya beberapa rinci, hanya poin-poinnya saja. Di sini lebih lengkapnya uap yang saya dapatkan pada proses ekstraksi yang hilang. Yang hilang itu sebanyak 70,1134 gram. Nah, uap yang hilang pada proses distilasi itu sebanyak 4,5866 gram. Nah, kemana uap ini semua? Pada proses ekstraksi ini merupakan ekstraksi oksidasi. Ya, mungkin dia kehilangan ini mungkin saya ada kesalahan pada saat pemanasan. Di situ bisa jadi suhu pemanas saya tinggi sehingga uap yang melewati pipa F, uap heksan itu belum sempat berubah fase, pokoknya terlalu tinggi, uapnya itu laju berubah fasenya. Jadi dia tuh kan kondensor tuh begini, kondensor tuh tengahnya tuh pipa uapnya tuh bolong. Tahu sendiri kan ada ininya tuh, itu bolong ke atas tuh. Jadi kalau dia nggak sempat berubah fase, ya udah dia keluar gitu. Jadi mungkin kehilangannya dari situ. Nah, kalau di sini ini kehilangan yang saya cermati ya dari alat yang saya rakit, yaitu kemungkinan dia dari karet tempat Termometer. Nah, itu kurang rapat sih di situ. Nah, ini saya kehilangan 4 sekian gram. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa saya jawab dari situ. Ada yang mau bertanya?